pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Here she go, either a little too high or a little too low. Got low self-esteem and vertigo. She thinks she's made of candy. Aduh, maaf. Kamu kenapa? Kamu kok pucat banget? Aku lemas doang sih, gak apa-apa. Kamu udah makan? Udah tadi aku ngemil sama minum air putih doang. Pantesan kamu pucat. Itu karena kamu belum konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat, apa itu karbohidrat? Ayo kita bahas karbohidrat. Setiap makanan punya cerita. Dari manisnya buah, gurihnya kacang, lembutnya susu, hingga kenyalnya sagu, semuanya memberi energi untuk tubuh kita. Tanpa kita sadari, di balik makanan sederhana itu tersimpan sumber energi utama, karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Yuk kita tanya tim karbohidrat kita. Halo teman-teman, kami tim karbohidrat. Kami terbagi atas Monosakarida, Oligosakarida. Polisakarida. karbohidrat adalah salah satu makromolekul utama yang dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi. Secara kimia, karbohidrat adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon C, hidrogen H, dan juga oksigen O dengan rumus CnH2n. Karbohidrat banyak ditemukan dalam makanan seperti nasi, roti, singkong, buah, sayur, dan gula. Di dalam tubuh, karbohidrat berfungsi sebagai yang pertama adalah sumber energi utama, yang kedua adalah cadangan energi, dan yang ketiga komponen biomolekul penting, misalnya ribosa dalam DNA atau RNA. Karbohidrat dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 aspek utama. Yang pertama, berdasarkan gugus fungsinya. Klasifikasinya ada aldosa yang mengandung gugus aldehid, dan yang kedua adalah ketosa mengandung gugus keton. Yang kedua berdasarkan sifat pereduksinya. Yang pertama ada gula pereduksi. Nah, gula pereduksi adalah karbohidrat yang memiliki gugus aldehid dan keton bebas sehingga dapat mereduksi larutan benedik atau Fehling. Yang kedua adalah gula non pereduksi. Tidak memiliki gugus aldehid atau keton bebas karena terikat dalam ikatan glikosidik. Klasifikasi yang ketiga berdasarkan sumber dan ketersediaannya. Yang pertama, karbohidrat tersedia. Karbohidrat tersedia yang artinya yang dapat dicerna dan diserap oleh tubuh sebagai sumber energi. Dan yang kedua adalah karbohidrat tidak tersedia. Tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan, namun bermanfaat sebagai serat pangan yang membantu kesehatan usus. Yang keempat berdasarkan jumlah unit gulanya atau derajat polimerisasi. Yang pertama ada monosakarida, gula paling sederhana, tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih kecil. Contohnya ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida, terdiri dari 2 monosakarida yang terikat ikatan glikosidik. Contohnya ada sukrosa, maltosa, dan juga laktosa. Yang ketiga ada oligosakarida, terdiri dari 3 sampai 10 monosakarida. Contohnya ada rafinosa, stakinosa, dan juga maltodextrin. Yang keempat ada polisakarida. Polisakarida terdiri dari 10 atau lebih monosakarida, memiliki struktur kompleks. Contohnya ada pati, glikogen, selulosa, dan juga kitin. Untuk bahas lebih lanjut, ayo kita belajar dari teman-teman saya. Selanjutnya ada monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana, terdiri dari 1 unit gula atau 1 molekul, dan mereka itu adalah blok penyusun utama dari karbohidrat lain seperti disakarida, contohnya sukrosa yang tersusun dari glukosa dan fruktosa, dan polisakarida yang tersusun dari seperti pati, glikogen, dan selulosa. Selanjutnya monosakarida itu tidak bisa dipecah teman-teman, dan tidak bisa dipecah menjadi gula lain seperti hidrolisis karena sudah merupakan bentuk yang paling sederhana.
Dan mereka adalah molekul dasar karbohidrat dengan rumus umum CH2ON, di mana biasanya 3-7 monosakarida itu penting sebagai sumber energi utama dalam tubuh manusia dan organisme lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis monosakarida. Jenis-jenis monosakarida itu dilihat berdasarkan jumlah atom karbonnya. Yang pertama yaitu 3 triosa, contohnya gliseraldehid yang merupakan produk antara metabolisme. Yang kedua yaitu 4 tetrosa, contohnya eritrosa yang biasanya terdapat di alam. Yang ketiga 5 pentosa ribosa, contohnya deoksiribosa yang terdapat di RNA, DNA, dan ATP. Dan yang keempat yaitu 6 heksosa, contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa yang biasanya terdapat di makanan, darah, dan buah. Selanjutnya yaitu jenis karbohidrat berdasarkan gugus fungsinya. Yang pertama itu ada aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid atau CaO, contohnya glukosa, galaktosa yang umumnya terdapat pada darah dan makanan. Yang selanjutnya ada berdasarkan gugus ketosa yang memiliki gugus fungsi keton, contohnya pada fruktosa dan banyak terdapat di buah-buahan dan madu. Selanjutnya yaitu fungsi monosakarida di dalam tubuh. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi utama, yaitu glukosa dipecah melalui proses respirasi seluler dan menghasilkan energi atau ATP. Yang kedua, penyusun molekul penting, ribosa dan deoksiribosa untuk pembentukan DNA dan RNA. Glukosa juga yang membentuk glikogen atau penyimpanan energi di hati dan otot. Dan yang ketiga, menjaga fungsi otak dan saraf. Otak hanya menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama. Dan yang keempat yaitu bahan dasar biosintesis. Monosakarida itu biasa menjadi bahan untuk membentuk asam lemak, asam amino, dan senyawa penting lain. Selanjutnya yaitu kegunaan monosakarida dalam bidang farmasi. Yang pertama itu sebagai pengisi dan pemanis alami. Glukosa dan fruktosa itu digunakan untuk memberi rasa manis pada sirup obat. Kadang digunakan pada oral rehydration salts atau ORS untuk membantu penyerapan elektrolit. Yang selanjutnya itu bahan dasar fermentasi. Nah, digunakan sebagai substrat dalam pembuatan antibiotik, vitamin, atau enzim melalui proses fermentasi mikroba. Dan selanjutnya ada sebagai komponen dalam media kultur. Nah, ribosa atau glukosa itu ditambahkan dalam media pertumbuhan sel di laboratorium, bioteknologi, dan farmasi. Selanjutnya itu sebagai bahan pembentuk senyawa turunan obat, dan beberapa obat itu misalkan antibiotik, aminoglikosida itu mengandung bagian struktur turunan dari monosakarida. Dan juga sebagai agen energi dalam cairan infus. Nah, glikosa ini sering digunakan dalam infus glukosa 5% untuk menjaga kadar energi pasien di rumah sakit. Nah, teman-teman dan ibu, ternyata ada juga loh bahaya atau efek samping jika mengkonsumsi monosakarida yang berlebihan. Yang pertama yaitu hiperglikemia atau gula darah tinggi. Karena monosakarida dapat berkembang menjadi diabetes mellitus jika terjadi terus-menerus. Yang kedua yaitu obesitas atau kegemukan. Karena kelebihan glukosa diubah jadi lemak tubuh. Dan yang ketiga yaitu kerusakan gigi atau karies. Bakteri di mulut memfermentasi gula jadi asam yang dapat merusak email gigi. Dan yang keempat yaitu gangguan metabolisme fruktosa. Konsumsi tinggi fruktosa atau misalnya dari sirup jagung tinggi fruktosa itu dapat menyebabkan fatty liver atau penumpukan lemak di hati dan resistensi insulin. Jadi teman-teman, yang kedua ada oligosakarida. Oligosakarida adalah gabungan dari molekul-molekul atau satuan unit monosakarida yang jumlahnya antara 2-6 monosakarida. Oligosakarida terdapat disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Di sini yang pertama ada disakarida. Disakarida tersusun dari 2 satuan monosakarida yang terikat satu sama lain melalui reaksi kondensasi dan dapat dipisahkan kembali menjadi monosakarida. Penyusunnya melalui reaksi hidrolisis. Contohnya maltosa, laktosa, sukrosa, dan terdapat di alam dan telah banyak diketahui sifat dan pemakaiannya. Yang pertama ada maltosa. Rumus molekul maltosa sendiri yaitu C12, H22, dan O11. Maltosa merupakan suatu gula produksi yang mengandung 2 residu D-glikosa. Maltosa terdapat berbagai jenis padi-padian yang sedang berkecambah. Maltosa juga diperoleh dari hidrolisis amilum oleh pengaruh enzim amilase.
Maltosa berfungsi sebagai bahan makanan yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita, teman-teman. Oleh karena itu, maltosa sering ditambahkan pada susu bubuk untuk mempertinggi kadar karbohidrat susu tersebut. Jadi teman-teman, ini merupakan rumus struktur dari maltosa. Yang selanjutnya ada laktosa. Laktosa sendiri mengandung dua residu yang terdiri dari D-galaktosa dan D-glukosa. Terdapat dalam air susu ibu atau air susu hewan mamalia, contohnya sapi dan lain sebagainya. Fungsi laktosa sendiri sebagai sumber energi bayi karena dalam tubuh laktosa dipecah menjadi glukosa yang berperan untuk pembentukan syaraf dan pertumbuhan tulang dari kalsium dan magnesium dalam ASI. Laktosa juga berperan dalam menghantarkan rangsangan yang sangat penting untuk kecerdasan. Rumus molekul laktosa sendiri yaitu C12H22 dan O11. Rumus struktur dari laktosa yang ketiga yaitu sukrosa. Sukrosa mempunyai rumus molekul yaitu C12H22 dan O11. Sukrosa sendiri terdapat pada gula tebu yang merupakan disakarida yang tersusun oleh D-glukosa dan fruktosa karena ikatan glikolisis terbentuk dari gugus hidroksil. Jadi teman-teman, ini merupakan rumus struktur dari sukrosa. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada contoh dalam bidang farmasi. Yang pertama ada maltosa. Maltosa digunakan sebagai sumber energi dalam media pertumbuhan mikroba. Contoh media yaitu MEA, kultur seperti malt extra agar untuk pertumbuhan jamur dan ragi. Yang kedua ada laktosa. Laktosa berfungsi sebagai pembawa dalam serbuk inhalasi seperti dry powder inhaler atau DPI. Yang ketiga ada sukrosa. Sukrosa berfungsi sebagai pemanis pada sidean sirup. Sukrosa digunakan dalam paracetamol sirup untuk menutupi rasa pahit obat. Jadi teman-teman, setelah disakarida yang tadi telah dibahas, pada oligosakarida terdapat trisakarida dan juga tetrasakarida. Apa itu trisakarida? Jadi trisakarida adalah karbohidrat oligosakarida yang tersusun dari 3 molekul monosakarida yang saling berikatan melalui 2 ikatan glikosidik. Sejumlah trisakarida dapat ditemukan bebas di alam. Contohnya rafinosa yang sering dinamakan juga dengan gula bit dan juga melesitosa. Jadi teman-teman, apa itu rafinosa? Rafinosa adalah trisakarida yang terdiri dari galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Ini dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, misalnya ada kubis, kecamba, brokoli, asparagus, dan sayuran lain. Dan juga biji-bijian. Rafinosa ini dapat dihidrolisis menjadi D-galaktosa dan juga sukrosa oleh enzim galaktosidase atau alpha-GAL. Enzim yang ini tidak dapat ditemukan pada manusia, teman-teman. Kelompok rafinosa ini hampir ada di mana-mana di tumbuhan. Misalnya tadi yang sudah seperti dijelaskan, terdapat di biji-bijian dan banyak jenis tanaman atau tumbuhan yang lainnya. Jadi teman-teman, ini adalah contoh dari struktur rafinosa. Yang kedua adalah melasitosa. Melasitosa adalah trisakarida non-reduksi yang tersusun dari 2 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Secara struktur, melasitosa terdiri dari residu glukosa yang berikatan dengan sukrosa atau glukosa dengan fruktosa melalui ikatan alfa glikosidik. Melasitosa ini dihasilkan oleh banyak serangga pemakan getah tanaman, termasuk kutu daun seperti Cynara filicornis melalui reaksi enzim. Kemudian melasitosa juga bagian dari embun madu yang bertindak sebagai atraktan bagi semut dan juga sebagai makanan bagi lebah. Jadi teman-teman, ini adalah contoh dari struktur melasitosa. Jadi teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam tetrasakarida. Jadi apa itu tetrasakarida? Tetrasakarida adalah karbohidrat golongan oligosakarida yang tersusun dari 4 molekul monosakarida yang saling berikatan melalui ikatan glikosidik. Tetrasakarida terbentuk dari hasil kondensasi 4 unit gula sederhana atau monosakarida yang tadi sudah disebutkan teman-teman, yang saling terhubung dan dalam proses pembentukannya akan melepaskan 3 molekul air atau H2O. Pada tetrasakarida ini teman-teman terdapat stakiosa. Stakiosa itu apa? Stakiosa adalah tetrasakarida non-reduksi yang ditemukan bersama-sama dengan rafinosa tadi dalam kacang-kacangan dan tanaman lainnya.
Dengan jalan hidrolisis sempurna, stakiosa ini juga menghasilkan 2 molekul galaktosa atau alfa D galaktosa dan 1 molekul glukosa atau alfa D glukosa dan 1 molekul fruktosa atau beta D glukosa fruktosa. Secara berurutan dihubungkan sebagai galaktosa, glukosa dan fruktosa. Stakiosa ini terjadi secara alami di banyak sayuran yang tadi sudah dijelaskan seperti kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah, teman-teman, ini adalah struktur dari stakiosa. Yang kedua, teman-teman, adanya verbaskosa pada tetrasakarida. Jadi apa itu verbaskosa? Verbaskosa merupakan oligosakarida yang terdiri dari atas unit-unit galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Verbaskosa ini terdiri dari unit galaktosa yang bergabung dengan sukrosa. Jenis olisakarida ini tidak dapat dipecah oleh enzim-enzim pencernaan dan mengalami fermentasi pada usus besar di dalam tubuh kita, teman-teman. Nah, verbaskosa ini banyak terdapat di dalam biji-bijian juga, teman-teman, dan juga kacang-kacangan. Verbaskosa juga menyebabkan perut kembung pada manusia karena tidak adanya enzim alfa D galaktosidase di usus. Jadi teman-teman, kalau semakin banyak verbaskosa di dalam tubuh, maka perut kita akan kembung karena tidak adanya enzim yang tadi sudah dijelaskan atau disebutkan. Jadi teman-teman, ini adalah contoh struktur dari verbaskosa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi dari tadi trisakarida dan tetrasakarida di dalam bidang farmasi. Yang pertama, rafinosa. Rafinosa ini dapat digunakan sebagai suplemen prebiotik. Nah, kenapa teman-teman? Karena rafinosa ini sendiri tidak bisa dicerna oleh enzim manusia, tetapi dapat difermentasi oleh bakteri baik di usus. Misalnya Bifidobacterium dan Lactobacillus. Maka dari itu dapat berfungsi untuk meningkatkan kesehatan usus dan juga pencernaan. Jadi teman-teman, rafinosa ini dapat dikembangkan menjadi obat prebiotik atau suplemen prebiotik untuk melancarkan pencernaan dan juga membersihkan usus kita, teman-teman. Kemudian juga ada melesitosa. Melesitosa secara umum belum diteliti lebih lanjut. Pada tahap ini memang belum diteliti lebih lanjut, teman-teman dan ibu, karena penggunaannya pada bidang farmasi masih belum jelas. Tetapi pada melesitosa menunjukkan potensi sebagai senyawa kandidat anti kanker paru-paru karena mampu menghambat pertumbuhan sel kanker paru A549 dan memicu apoptosis melalui modulasi jalur molekuler yang berhubungan dengan progresi tumor. Maka dari itu, melesitosa ini bisa diteliti dan bisa dikembangkan juga menjadi obat atau terapi anti kanker paru-paru, teman-teman. Kemudian ada stakiosa. Stakiosa ini juga olisakarida yang kayak tadi, teman-teman, rafinosa. Dia ini bisa menjadi obat prebiotik karena dia juga tidak bisa dicerna oleh tubuh, dan maka dari hal itu dia bisa digunakan sebagai obat prebiotik untuk membersihkan usus dan melancarkan pencernaan, teman-teman. Kemudian ada verbaskosa. Verbaskosa ini sama dengan stakiosa, teman-teman. Dia tidak bisa dicerna oleh tubuh karena tidak adanya enzim yang tadi sudah kita jelaskan atau disebutkan, yaitu enzim alfa D galaktosidase di usus. Nah, karena ketiganya tadi sama-sama memiliki sifat yang sama, maka ketiganya ini juga bisa dikembangkan menjadi suplemen prebiotik untuk kesehatan pencernaan dan juga untuk membersihkan usus kita, teman-teman. Jadi yang serupa di sini ada rafinosa, stakiosa dan juga verbaskosa. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke polisakarida. Nah, polisakarida adalah senyawa karbohidrat kompleks yang tersusun atas banyak satuan monosakarida, yaitu lebih dari 10 unit, yang saling berikatan melalui ikatan glikosidik. Polisakarida tidak mempunyai rasa manis dan umumnya tidak larut dalam air, karena berat molekulnya yang tinggi. Polisakarida berperan penting dalam hidup makhluk hidup, baik sebagai cadangan energi maupun komponen struktural. Nah, teman-teman, polisakarida itu terbagi atas dua berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada polisakarida penyimpanan energi dan yang kedua ada polisakarida struktural. Nah, polisakarida penyimpanan energi itu terbagi atas dua lagi. Yang pertama ada amilum atau pati. Amilum merupakan polisakarida utama pada tumbuhan yang tersusun dari satuan glukosa. Terdiri dari dua komponen yaitu amilosa, rantai lurus dengan ikatan alfa
1K4 dan amilopektin, rantai bercabang dengan ikatan alfa 1K4 dan alfa 1K6. Amilum itu banyak terdapat pada biji-bijian, umbi-umbian, dan beras. Yang kedua ada glikogen. Glikogen merupakan bentuk cadangan energi pada hewan dan manusia. Disusun oleh unit glukosa dengan struktur bercabang seperti amilopektin, namun lebih rapat. Glikogen banyak terdapat di hati dan otot, berfungsi sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkan glukosa tambahan. Berikut ini adalah contoh rumus struktur dari glikogen. Baik, yang kedua yaitu polisakarida struktural. Yang pertama ada selulosa. Selulosa merupakan polisakarida penyusun utama dinding sel tumbuhan, tersusun dari satuan beta-D-glukosa dengan ikatan beta-1,4 yang membentuk rantai lurus dan kuat. Selulosa bersifat tidak larut dalam air dan memberikan kekuatan serta kekakuan pada dinding sel tumbuhan. Berikut adalah struktur dari selulosa. Yang kedua yaitu kitin. Kitin merupakan polisakarida yang terdapat pada dinding sel jamur dan eksoskeleton hewan seperti udang, kepiting, dan serangga. Tersusun atas unit N-asetilglukosamin yang berikatan B14. Kitin bersifat keras dan kaku sehingga memberikan perlindungan pada organisme yang memilikinya. Berikut ini merupakan struktur dari kitin. Nah, kira-kira polisakarida itu ada fungsinya gak sih dalam bidang farmasi? Nah, ada banyak teman-teman. Yang pertama itu ada pengental dan pembentuk gel. Contohnya ada agar dan CMC digunakan untuk membuat gel, salep, dan sirup agar obat lebih kental. Yang kedua ada pengikat dan penghancur tablet. Contohnya tuh pada amilum dan selulosa. Membantu tablet menyatu saat dibuat, lalu mudah hancur saat diminum. Yang ketiga ada pelapis obat. Contohnya tuh ada selulosa asetat yang melindungi obat agar tidak rusak di lambung dan larut saat dicerna. Yang keempat ada pembawa obat atau drug carrier. Contohnya seperti kitosa dan alginat. Nah, mengatur pelepasan obat secara perlahan di dalam tubuh. Yang kelima ada pertumbuhan media mikroba. Contohnya seperti agar, digunakan di lab mikrobiologi untuk menumbuhkan mikroorganisme. Dan yang terakhir yaitu bahan pembalut luka atau biomaterial. Contohnya seperti kitosam dan alginat yang berfungsi menyerap cairan luka dan mempercepat penyembuhan. Sekian dari materi polisakarida. Dadah. Yorobun, onul mukbangan fruktosa dan Laktosa yaru.